灵石掌，还算有见识。雷暴击，一架收下了。Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi di Ajo Channel. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas alur cerita animasi Martial Universe atau Wudong Qianqun episode 3 dan 4. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan kembali pembahasan alur cerita Martial Universe episode 5 dan 6. Tanpa berlama-lama lagi, kita putar dulu intronya. Di video sebelumnya, Lindong mengatakan kepada adiknya bahwa dia akan pergi ke kota Yan untuk mencari obat ayahnya. Di Lenskin, Li Bo mendengar tambang batu permata itu ada di dalam tambang kayu besinya dulu. Dia sangat kesal sekali. Tetapi di sini Si Ching memberikannya sebuah ide dan dia pun menjadi senang. Skin pun berpindah saat keluarga Lindong sudah sampai di kota Yuan untuk berbelanja perlengkapan buat desa mereka. Lindong pun pergi mencari obat untuk ayahnya di kota Yuan tersebut. Kemudian Lindong pun pergi ke pasar bagian barang-barang antik di situ. Di situ dia berjumpa dengan kakek yang bernama Yan Dashi. Kakek itu merupakan guru besar di kota tersebut. Saat melihat Lindong, kakek Yan Dashi bisa melihat kekuatan yang besar pada tubuh si Lindong. Lindong pun berkeliling menjelajahi pusat barang-barang antik di kota Yuan. Saat dia berkeliling, dia melihat ada tas alam semesta yang menarik perhatiannya. Lindong pun ingin membeli tas tersebut. Tapi di sini penjualnya ragu kepada Lindong karena tidak yakin Lindong sanggup untuk membeli tas tersebut. Karena harganya sangat mahal. Lalu Lindong menunjukkan batu mutiara merah yang Yuan ke penjual tersebut untuk menukarnya dengan tas itu. Seketika penjual tas itu pun langsung ramah dan memberi tas itu kepada si Lindong. Karena dia tahu batu mutiara yang Yuan punya Lindong sangat mahal harganya. Rupanya tas antik itu merupakan tas yang sangat langka, yang mana tas itu dapat memuat banyak barang. Selain membeli tas, di situ tiba-tiba kekuatan Lindong yang ada di tangannya pun menyala dan mengarahkannya kepada sebuah penjual barang antik di situ. Di situ Lindong melihat kulit kayu kuno yang dijual penjual tersebut. Penjualnya pun mengatakan bahwa kayu kuno itu sangat langka, tetapi dia tidak tahu apa kegunaannya. Penjualnya juga mengatakan bahwa sudah ada seorang perempuan yang memesan kayu kuno itu. Dan dia mengatakan akan melepas barang itu jika ada penawar yang lebih tinggi. Tentu saja Lindong langsung menawarkan 2 mutiara yang Yuan untuk ditukarkan dengan kayu kuno tersebut. Melihat itu, sang penjual pun langsung setuju. Saat sedang serah terima dengan penjual kayu kuno tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita beserta 2 pengawalnya mencegat Lindong dan mengatakan bahwa kayu kuno tersebut adalah miliknya. Karena dia dululah yang menawarnya kepada pedagang tersebut. Kemudian 2 penjaga tadi pun langsung menodongkan senjatanya kepada si Lindong. Saat sedang menodongkan senjata, tiba-tiba pedang 2 pengawalnya tersebut pun tadi terlepas dan langsung menancap di tiang. Ternyata itu adalah ulah dari kakek Yan Dashi, di mana kekuatan kakek Yan Dashi bisa mengendalikan benda-benda yang ada sekitarnya dengan kekuatan mental yang ada pada dirinya. Ternyata kakek Yan Dashi merupakan guru dari wanita itu. Akhirnya pertikaian mereka pun berhasil dihentikan oleh kakak Yan Dashi, dan akhirnya wanita itu pun pergi meninggalkan si Lindong.
Di sini kakek Yandasi menawarkan kepada si Lindong untuk menjadi gurunya dan dia akan mengajarkan seluruh kekuatan mental kepada Lindong. Namun di sini Lindong juga menolaknya karena dia takut batu permata rubah putih yang ada pada tubuhnya terbongkar. Lindong pun bergegas pamit dengan kakek Yandasi dengan sopan. Tapi sebelum pergi, kakek Yandasi memberikan sebuah buku jurus-jurus kepada Lindong untuk dipelajarinya nanti. Di lain skin, di pintu gerbang tambang dari klan Lin datang utusan dari Lebo yang bernama Wusa. Wusa ini ingin merebut kembali tambang emas milik klan Lei. Di sini adik Lindong dan harimau api berusaha mencegah Wusa untuk menguasai tambang kayu besi tersebut. Untungnya saja pada saat itu Lindong segera datang untuk membantu Cinta menghadapi Wusa dan pasukannya. Akhirnya pertarungan pun tidak terhindarkan. Hingga pada suatu momen, Lindong hampir kalah dengan si Wusa. Di sini dia harus mengeluarkan aura Yuan Surgawi untuk mengalahkan Wusa. Tapi di sini dia harus memerlukan beberapa waktu untuk mengumpulkan aura Yuan Surgawi supaya penuh. Lindong pun menyuruh adiknya untuk beberapa saat melawan Wusa bersama harimau api peliharaannya. Pada saat Cinta mengalihkan pertarungan dengan Wusa, salah satu anggota Wusa berhasil menusuk pedang ke dada Lindong. Namun di sini Lindong tidak mati karena kekuatan surgawinya pada saat itu sudah berhasil penuh. Kemudian Lindong pun langsung menyerang Wusa dengan kekuatan aura Yuan surgawinya. Pertarungan hebat pun terjadi antara Wusa dengan Lindong. Namun pada akhirnya Lindong berhasil mengalahkan Wusa dengan seluruh kekuatannya. Di tempat lain, mendengar Wusa berhasil dikalahkan Lindong, Libo sangat terkejut karena tidak menyangka Wusa bisa dikalahkan oleh Lindong yang masih berusia muda. Skin pun berpindah di mana Paman Lindong memberikan sebuah kabar bahwa klan Lei mengundang klan Lin untuk datang ke pesta mereka sebagai permintaan maaf karena klan Lei sudah mengutus Wusa untuk menghancurkan pabrik kayu besi mereka. Warga Lei pun menawarkan sebuah bisnis kepada klan Lin. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya mereka pun setuju. Keesokan harinya keluarga Lin mendatangi rumah utama dari keluarga klan Lei. Tuan rumah pun menyuruh mereka masuk ke dalam rumah itu. Saat masuk di dalam rumah, Lindong merasakan aura jahat berada di rumah keluarga Lei tersebut. Di dalam ruangan, Si Jin menjelaskan kepada mereka akan membangun sebuah bisnis untuk keuntungan bersama antara keluarga Lin dan keluarga Lei. Tapi di sini mereka juga tidak terima karena Li Bao di sini ditunjuk sebagai pemimpin bisnis tersebut. Li Bo yang licik pun berusaha menguasai semua kota antar klan. Dan di sini terjadilah perselisihan dan pertarungan yang tidak bisa dihindarkan antara klan Lei dan klan Lin. Kemudian Li Bo pun langsung menyerang kakek si Lindong hingga sampai kakeknya si Lindong terpentar keluar dari rumah tersebut. Akibat tendangan dari Li Bo, Si Cheng ingin membunuh kakeknya Lindong dengan pedangnya. Pada saat hendak menusukkan pedangnya ke kakek si Lindong, pedangnya tiba-tiba berhenti dan terlempar keluar. Kemudian tiba-tiba muncullah seorang yang ternyata itu adalah Bu Yin, gurunya si Sheching. Bu Yin merupakan salah satu pemimpin sekte Serigala Darah yang memiliki kekuatan mental yang sangat tinggi. Bu Yin pun langsung dengan mudah menyerang dan mengalahkan semua tetua yang ada pada tempat itu. Pada saat Bu Yin hendak menyerang kakek Lindong, Lindong tiba-tiba langsung datang menangkis serangan tersebut. Di sini akhirnya pun terjadi pertarungan antara Lindong dengan Bu Yin. Orang di situ pada heran karena si Lindong berhasil mengimbangi pertarungan dengan Bu Yin yang dimana Bu Yin ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat di antara para klan-klan di komunitas tersebut. Saat Bu Yin terus menyerang Lindong dengan kekuatannya, Lindong merasa kekuatannya tidak cukup kuat untuk menangkis kekuatan dari Bu Yin.
Tapi di sini dia tiba-tiba teringat kalau kayu kuno yang dibelinya dulu bisa menangkal kekuatan dari si Buyin. Akhirnya Lindong pun mengeluarkan kayu kuno tersebut. Dan kayu kuno tersebut itu pun berhasil menghalau semua kekuatan Buyin. Dan mengisapnya, lalu kekuatan yang ada pada Buyin itu masuk ke dalam tubuh si Lindong. Sehingga Lindong bertambah kuat 2 kali lipat. Hingga pada suatu momen, Lindong mengkonter serangan Buyin yang sudah mulai kehabisan tenaga. 怎么会这样？ Merasa dia akan kalah sama Lindong, Buyin pun memohon kepada Lindong untuk tidak membunuhnya dan menawarkan jasa untuk membunuh keluarga Lebao dan keluarga Siqing, asalkan dia tidak membunuh dirinya. Namun di sini Lindong menolak penawaran Buyin tersebut dan mengeluarkan seluruh kekuatannya yang ada pada tubuh Buyin untuk menyerang Buyin. Dan pada akhirnya Buyin pun mati dan berhasil dikalahkan oleh si Lindong. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel ini. Terima kasih, bye-bye dan jaga kesehatan selalu.